Baik, anak-anakku yang ada di kelas 9, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Sebagai pengetahuan awal, listrik statis itu adalah sebuah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan muatan listrik di dalam ataupun di permukaan suatu benda. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan tersebut itu diakibatkan oleh muatan yang dimiliki oleh suatu benda tersebut. Baik, nah berbicara tentang muatan listrik, ini adalah hal yang sangat mendasar yang perlu anak-anak ketahui. Kalau kita belajar tentang listrik statis, maka salah satu hal yang perlu kita ketahui, materi yang perlu kita ketahui adalah tentang muatan listrik. Baik, muatan listrik itu tersusun dari atom, dan atom sendiri itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh, sebuah kertas tersusun oleh partikel-partikel. Nah, dalam partikel-partikel itu terdapat atom-atom penyusunnya lagi. Nah, atom-atom penyusun ini tidak mampu lagi dibagi-bagi. Jadi dia adalah bagian terkecil dari suatu benda. Penyusun benda yang paling kecil yang tidak mampu dibagi-bagi lagi. Nah, menurut teori atom Niels Bohr, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Nanti Ibu akan tampilkan gambarnya. Kemudian, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Dan yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke luar atau lintasan luar ke dalam atom. Baik. Sebagai ilustrasi gambar, Ibu akan memperlihatkan ilustrasinya seperti ini. Kita mengambil contoh benda padat ya, susunan partikel zat padat. Anggaplah ini kertas. Kertas ini tersusun dari partikel-partikel zat padat. Nah, di dalam partikel-partikel ini terdapat penyusun lagi, yaitu yang disebut dengan atom. Nah, ini dia atom. Atom ini adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jika kita memperbesar bagian-bagian atom ini, maka secara garis besar gambarnya akan seperti ini. Di bagian tengah terdapat inti atom yang terdiri dari muatan netral dan muatan positif atau neutron dan proton, dan kemudian jadi yang bagian tengah ini adalah inti atom, kemudian yang bagian yang melingkar di luar ini yang disebut dengan kulit atom. Kulit atom ini bermuatan elektron atau bermuatan negatif. Anak-anakku bisa menggambar, yang digambar cukup perbesaran dari atom ini beserta dengan muatan-muatannya. Jadi yang ada pada inti atom itu muatan netral dan muatan proton, kemudian yang ada di kulit atom itu adalah muatan elektron atau muatan negatif. Oke, baik. Kita ke teorinya. Nah, secara garis besar teori atom seperti ini. Ini adalah kesimpulan dari banyak materi. Jadi atom itu terdiri dari partikel-partikel antara lain. Yang pertama adalah proton yang bermuatan positif. Kedua adalah elektron yang bermuatan negatif, dan yang ketiga adalah neutron yang bermuatan netral. Nah, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Sesuai dengan gambar tadi, proton dan neutron itu berada di inti atom dan elektron berada di kulit atom. Nah, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektronnya pun semakin kecil. Oke, bisa anak-anakku lihat di gambar yang berikutnya. Seperti teori tadi ya. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh elektron dari inti, energi elektron pun semakin mengecil. Oke, ini ya. Jadi coba anak-anakku perhatikan pada atom helium. Pada atom helium terdapat satu kulit atom, dan itu masih terdiri dari 2 elektron. Dan pada atom litium terdapat 2 kulit atom. Nah, pada kulit atom yang pertama ini masih terdapat 2 elektron. Tetapi pada kulit atom yang terluar, yang bagian luar ini tersisa 1 elektron. Nah, itulah yang menandakan
teori yang baru tadi Ibu bacakan, bahwa semakin jauh kulit atom dari inti atom, maka penyusun elektronnya pun semakin sedikit. Bagaimana sampai di sini? Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama bagaimana benda itu dikatakan benda bermuatan netral, benda bermuatan positif, dan benda bermuatan negatif. Oke. Yang pertama adalah benda bermuatan netral. Jadi benda dikatakan dia bermuatan netral. Atom netral atau benda bermuatan netral itu jika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Jadi jumlah muatan positifnya itu sama dengan jumlah muatan negatifnya. Kemudian yang kedua, atom bermuatan positif. Nah, benda itu bermuatan positif jika dia mengalami kekurangan elektron atau jumlah protonnya itu lebih besar dibanding dengan jumlah elektron. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka atom atau penyusun benda tersebut akan bermuatan positif. Dan yang ketiga, atom bermuatan negatif. Nah, atom bermuatan negatif ini ketika atom tersebut atau penyusun benda tersebut itu mengalami kelebihan elektron. Itu berarti elektronnya lebih banyak dibanding dengan jumlah protonnya. Oke, sampai di sini jelas ya? Kita akan lanjut ke interaksi antara benda yang bermuatan listrik. Nah, ini ilustrasi yang Ibu perlihatkan lagi. Nah, ini dia ya, muatan listrik pada atom. Baik, anak-anakku bisa melihat. Mohon maaf, Ibu ulang ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini adalah elektron yang berpindah dari natrium ke klorin. Klor ya. Nah, natrium, sesuai dengan gambar yang tadi, elektronnya berpindah menuju ke klor. Nah, natrium kehilangan elektron karena elektronnya berpindah ke klor. Itu berarti natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Sedangkan yang menerima elektron yaitu klor yang menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Jadi itu yang menandakan. Jadi kapan dia dikatakan benda bermuatan positif? Ketika jumlah protonnya atau jumlah muatan positifnya lebih banyak dibanding dengan elektronnya. Dan kapan dikatakan benda bermuatan negatif? Ketika elektronnya itu lebih banyak dibanding dengan protonnya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ya. Contohnya kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, ada tabel pengamatan, hasil tabel pengamatan. Yang pertama ada sisir dan perlakuan yang diberikan adalah digosok dengan rambut. Jadi sisir kita gosokkan di rambut. Sebuah sisir kita gosokkan di rambut. Nah, hasilnya adalah negatif karena elektron berpindah dari rambut ke sisir. Jadi elektron yang dari rambut tersebut akan berpindah ke sisir sehingga sisir mengalami kelebihan elektron sehingga elektron akan bermuatan negatif. Kemudian ada kaca. Ini Ibu kasih yang langsung dalam kehidupan sehari-hari, yang anak-anakku bisa lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kaca yang digosok dengan sutra, maka kaca itu akan bermuatan positif karena elektronnya akan berpindah dari kaca ke sutra. Jadi otomatis sutranya yang menerima elektron akan bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan yang melepaskan elektron akan bermuatan positif. Begitupun juga yang lainnya. Ini anak-anakku bisa catat ya. Oke. Nah, sekarang sebagai tindak lanjut dari materi kita hari ini, maka Ibu akan memberikan
penugasan kepada anak-anakku sekalian, bagaimana anak-anakku dapat berpikir dan memperluas pemikirannya tentang materi kita hari ini. Nah, anak-anakku bisa melihat bahwa di gambar ini ada gambar petir. Nah, ini dia. Ibu berharap anak-anakku mampu menjelaskan proses terjadinya petir menurut teori dasar listrik statis. Jadi ini ada hubungannya dengan listrik statis ya. Oke, sebagai tindak lanjutnya, pertemuan berikutnya Ibu akan meminta 1, 2, atau 3 anak, 3 siswa untuk menerangkan, untuk menjelaskan proses terjadinya petir. Jika ada yang perlu ditanyakan, ada yang masih membingungkan dari setiap referensi yang anak-anakku cari atau anak-anakku dapatkan, bisa tanyakan langsung ke Ibu. Oke, jelas ya? Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan bertemu di pekan depan masih dalam pelajaran listrik statis. Khususnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk menjelaskan proses terjadinya petir. Dan jika masih ada waktu, kita akan berlanjut kepada masih dalam teori hukum statis, listrik statis, tetapi materinya adalah materi hukum Coulomb. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di mata pelajaran kelas online IPA Terpadu berikutnya. Sampai jumpa.